Kerumunan massa ada di mana-mana. Mereka tergabung dari berbagai kalangan, baik mahasiswa maupun rakyat lainnya. Dalam momen ini, bertebaran isu sensi yang dilontarkan masing-masing kubu golongan politik saling tuding. Hingga seakan-akan aksi massa ini bukan kepentingan rakyat. Hingga terkesan aksi rakyat ini dianggap ditunggangi oleh segelintir orang. Dan pada akhirnya, jika hal itu yang dimasalahkan, maka bisa saja kebijakan untuk kepentingan rakyat dapat dikesampingkan. Dan para pihak politikus akan merasa senang tetap melanjutkan aksi seperti selama ini, yaitu tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Rakyat harus cerdas. Jangan sampai momen tuntutan ini dapat melenceng ke persoalan biasa saja, sehingga DPR ke depan tetap asik menikmati permainannya, yaitu seolah-olah mewakili rakyat, padahal mereka berpesta mengambil keuntungan dari suara rakyat itu sendiri. Mereka ketakutan kalau rakyat menyerukan bubar DPR, karena kalau benar bubar maka mereka akan kehilangan kekuasaan mengatur negara melalui lembaga non-pemerintah. Bayangkan, satu parpol dapat meraih keuntungan besar, dapat jatah menteri, dapat jatah bermain politik uang, dan memainkan jatah hasil dari kekayaan rakyat yang mereka kelola. Parpol itu ladang sogok menyogok untuk kepentingan di segala bidang, sehingga kepentingan rakyat kecil akan sulit diprioritaskan karena mereka pasti lebih memilih kepentingan golongan mereka masing-masing. Lebih baik dalam momen ini, rakyat mendesak agar revisi peraturan undang-undang supaya dikembalikan pada aturan lama. Karena aturan baru yang mereka bangun seperti berikut ini, silakan simak. DPR itu seperti benteng megah yang mereka bangun sendiri. Temboknya, undang-undang yang mereka tulis, pintunya, konstitusi yang mereka kunci rapat-rapat. Kuncinya, ya, mereka sendiri yang pegang. Rakyat boleh marah, rakyat boleh teriak, tapi aturan sudah mereka jahit dengan benang emas, benang yang tak bisa diputus. Kalau rakyat tanya, kenapa DPR nggak bisa dibubarkan? Jawabannya simpel, karena sejak amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002, mereka menghapus kewenangan presiden untuk membubarkan DPR. Lalu diperkuat lagi lewat UU MD 3 tahun 2003 yang mereka tulis sendiri agar kursi itu semakin kebal dari badai. Di negara lain, parlemen bisa dibubarkan bila gagal kerja. Di sini, DPR justru yang menulis pasal agar posisinya abadi. 5 tahun penuh duduk manis menikmati uang rakyat. Secara hukum memang mereka tidak bisa dibubarkan, namun sejarah pernah membuktikan benteng yang paling kokoh sekalipun bisa runtuh. Bukan oleh pena, bukan oleh presiden, tapi oleh amukan rakyat yang tak lagi bisa dibungkam. Karena pada akhirnya, kedaulatan sejati selalu ada di tangan rakyat. Gimana menurutmu? Nah, dari penyampaian tersebut jelas bahwa presiden sudah diakali para DPR dengan perubahan undang-undang sehingga presiden tidak berhak membubarkan DPR. Dan dengan adanya DPR membuat presiden sulit untuk membuat kebijakan seperti membuat kebijakan. Undang-undang perampasan aset koruptor harus melalui DPR. Nah, biang penghambat kebijakan itu sudah jelas ada di DPR. Langkah tepat rakyat adalah mendesak DPR agar mengembalikan peraturan lama. Setelah itu desak presiden membubarkan DPR. Dengan demikian maka harapan sejahtera rakyat ke depan akan lebih jelas. Situasi di gedung DPR malam ini ya guys, mencekam. Brimob udah maju guys. Brimob maju, Brimob.